Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 2001402011. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 2001402029. Baiklah, di sini kami akan membahas sedikit materi mengenai sudut antara dua garis dan bidang. Untuk itu, langsung saja saya dan teman saya akan memaparkan atau membahas materi tersebut. Kepada teman-teman, dipersilahkan untuk memperhatikan video ini. Sudut antara dua garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang, di mana sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, garis G menembus bidang alfa di titik P. Sudut antara garis dan bidang itu dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilih titik E yang terletak pada garis G. Kedua, proyeksikan titik yaitu titik P dan titik F. Ketiga, besar sudut EPF disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang alfa. Sudut antara garis G dan alfa yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang alfa. Besar sudut G alfa sama dengan M. Besar sudut EPF sama dengan himpunan kosong. Dengan catatan, jika garis G tegak lurus dengan bidang alfa, besar sudut antara garis G dan bidang alfa adalah 90 derajat atau siku-siku. Jika garis G terletak pada bidang alfa atau sejajar dengan bidang alfa, besar sudut antara garis G dan bidang alfa adalah 0 derajat. Contoh, pada kubus ABCD, EFGH panjang kerusuk 8 cm. Alfa adalah sudut antara garis AD dengan garis AH. Tentukan nilai dari tan alfa dan nilai dari alfa. Perhatikan gambar berikut. Di mana kita tarik garis dari titik A ke D, kemudian tarik garis dari titik A ke H, lalu kita tarik garis-garis titik D ke H sehingga HAD membentuk sudut antara garis AD dan AH, dan juga HAD atau HDA adalah segitiga siku-siku. Selanjutnya, gambar segitiga HDA. Karena yang dicari tan alfa, maka kita lihat yang mana sisi depan dan sisi samping, karena tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Maka nilai tan alfa dan nilai dari alfa adalah tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping atau D per S sama dengan DH per DA. Tan alfa sama dengan 8 per 8. Tan alfa sama dengan 8 per 8 sama dengan 1. Jadi, alfa adalah 45 derajat. Jadi, nilai tan alfa adalah 1, sedangkan nilai dari alfa adalah 45 derajat. Contoh selanjutnya yaitu, diketahui kubus ABCD EFGH memiliki rusuk 10 cm.
sudut antara garis BF dan bidang BGE adalah alfa, maka tentukan nilai cos alfa. Nah, pertama kita gambar kubus ABCDEFGH, kemudian kita tarik garis dari titik B ke F. Nah, kemudian kita buat bidang BGE dengan cara tarik titik B ke G ke E, dan E ke B. Sekarang kita tarik garis dari titik F ke H. Titik tengah antara garis FH dan GE kita beri nama dengan titik O. Sekarang kita tarik garis dari titik O ke B atau titik B ke O. Nah, dapat kita lihat bahwa OBF ini membentuk sudut antara BF dan bidang BGE. Atau juga OBF atau OFB itu segitiga siku-siku. Nah, kita gambar segitiganya dulu. Panjang OF dan OB itu belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu. Nah, untuk mencari panjang OF itu sama dengan 1/2 HF. HF itu diagonal sisi, maka HF sama dengan 10 akar 2. Sedangkan untuk mencari OB itu kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita cari panjang OF. Nah, OF itu sama dengan 1/2 HF. HF itu diagonal sisi. HF sama dengan 10 akar 2. Maka OF sama dengan 10 akar 2 dibagi dengan 2. Nah, sama dengan 5 akar 2. Panjang OF itu 5 akar 2. Sekarang kita cari panjang OB. Panjang OB kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, OB sama dengan akar BF pangkat 2 ditambah OF pangkat 2. Nah, nilai BF ini 10 cm, sedangkan OF tadi 5 akar 2. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Nah, kita dapat di sini OB sama dengan akar 150. Akar 150 itu sama dengan 5 akar 6. Karena yang dicari adalah cos alfa, maka kita lihat sisi samping dan sisi miringnya. Karena cos alfa itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Maka yang kita lihat itu sisi samping dan sisi miringnya. Sisi sampingnya ini yaitu BF dan sisi miringnya ini OB. Nah, maka nilai cos alfa sama dengan BF per OB. Nah, nilai BF itu 10, OB 5 akar 6. Nah, maka cos alfa sama dengan 10 per 5 akar 6. Nah, kita sederhanakan. Cos alfa sama dengan 2 per akar 6. Setelah itu kita rasionalkan. Nah, dapatnya cos alfa sama dengan 2 akar 6 per 6. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/3 akar 6. Nah, nilai cos alfanya itu 1/3 akar 6. Nah, contoh selanjutnya. Diketahui limas beraturan TABCD. Nah, perhatikan gambar berikut. Setiap panjang rusuknya itu 4 cm. Nah, jika sudut antara garis TA dan bidang ABCD adalah alfa, maka tentukan cos alfa dan sin alfanya. Nah, kita tarik garis dari titik T ke A. Kemudian dari titik A, kita tarik garis ke titik C. Begitupun dengan dari titik B ke D, kita tarik garis juga. Nah, titik tengah antara garis AC dan BD kita beri nama dengan titik O. Maka sekarang kita tarik titik T ke O. Nah, TAO membentuk sudut antara garis TA dan bidang ABCD. Nah, jadi alfanya itu di sini. Dan TAO atau TOA yaitu segitiga siku-siku. Nah, di sini sudutnya 90 derajat. Nah, kita gambar segitiganya. Panjang TA itu 4 cm, sedangkan AO dan TO belum diketahui. Nah, untuk panjang AO itu sama dengan 1/2 AC. Nah, AC ini diagonal sisi, di mana AC sama dengan 4 akar 2. Sedangkan TO kita cari menggunakan dengan rumus Pythagoras. AO sama dengan 1/2 AC. Nah, AC adalah diagonal sisi, maka AC sama dengan 4 akar 2. Nah, untuk AO sama dengan 4 akar 2 per 2, maka panjang AO itu 2 akar 2. Sedangkan untuk panjang TO kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana
TO sama dengan akar TA pangkat 2 dikurang AO pangkat 2. Nah, nilai TA tadi itu 4 cm, AO 2 akar 2. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Nah, kita dapat TO sama dengan akar 8. Nah, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2. Nah, pertama kita cari cos alfa. Nah, cos alfa itu sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu AO. Nah, sedangkan sisi miringnya itu TA. Maka cos alfa itu sama dengan AO per TA. Nah, kita masukkan nilainya. AO tadi itu 2 akar 2, TA itu 4. Nah, kita sederhanakan menjadi cos alfa sama dengan 1/2 akar 2. Untuk sin, kita tahu bahwa sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depannya itu TO, sedangkan sisi miring itu TA. Berarti sin alfa sama dengan TO per TA. Kita masukkan nilainya. TO tadi 2 akar 2 dan TA itu 4. Nah, kita sederhanakan dapatnya juga 1/2 akar 2. Nah, sekian yang dapat kami jelaskan mengenai sudut antara dua garis dan bidang. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.